بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يلقاه. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam serial Belajar Islam pertemuan ke-7. Pembahasan kita kali ini sampai kepada pembahasan tanggung jawab seorang hamba di hadapan kata tauhid atau dalam tanggung jawab tauhid. Yang ketiga atau yang utama yaitu tanggung jawab ibadah. Tanggung jawab praktek, yang mana dua poin sebelumnya, asma wa sifat dan juga rububiyah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, adalah tauhid yang sikap kita sebagai seorang hamba adalah mengimani, mengenalnya, mengetahui dan mempelajari. Tidak ada yang perlu dilakukan sebagai praktek selain adalah keimanan hati. Adapun tauhid yang saat ini kita pelajari adalah tauhid prakteknya, bagaimana diamalkannya. Dan ini adalah sebagai puncak dari segala tauhid tadi. Tujuan utama dari tauhid ya adalah dalam ibadahnya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada ibadahnya, yaitu sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan terakhir, ketika seseorang meyakini bahwa Allah itu esa, tapi prakteknya tidak mengesahkan Allah, ya enggak kena, enggak bisa. Karena berbeda antara keyakinan yang dia yakini dan juga prakteknya. Ketika ditanya siapa Allah, yang menciptakan Allah saja. Ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki, Allah saja. Tapi ketika meminta doanya dibagi ke sana kemari. Kemudian hujahnya adalah kan bukan ibadah, cuman doa. Nah, doa itu adalah inti daripada ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melaksanakan doa kepada dirinya. Dan kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum juga dengan asma wa sifat. Asma wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kaedahnya adalah cukup tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu saja, itu kaedah utamanya. Laisa kamitslihi syai'. Dan kemudian ketika ada sifat yang Allah sebutkan di antara sifat-sifatnya, ya kita imani semuanya. Semuanya ada maknanya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, artikan dengan tujuan makna tersebut tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Nah, kalau ternyata takut wah sifatnya ini ada di makhluknya, berarti Allah seperti makhluknya. Ya kenapa harus diserupakan gitu? Gak usah dipaksakan. Kalau Allah punya penglihatan, punya pendengaran, kemudian punya tangan, punya dua tangan malah. Dua tangannya adalah kanan, punya betis. Kok kayak makhluk? Gak usah dibayangkan. Dibayangkan dua tangan gimana? Gak usah. Kita nggak diperintahkan untuk bayangkan bagaimana. Kita hanya cukup mengimani karena Allah mensifati. Di sini ikhwatul Islam sebenarnya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama membayangkan bagaimana tangan Allah. Membayangkan tangan Allah, oh berarti seperti makhluknya, akhirnya menolak, oh karena sifat ini tidak cocok buat Allah. Yang kedua, ya udah terima aja sifat tangan Allah itu. Tapi apa artinya tangan? Nggak tahu. Pasrahkan aja, yang penting yad. Artinya apa? Gak tahu. Itu mufawwidah. Sama-sama tidak sesuai dengan dalil syar'i. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan sifat melihat dan mendengar, Rasulullah memberikan isyarah ke mata dan telinga Rasulullah, menunjukkan bahwa penglihatan dan pendengaran pada sifat Allah ini ya seperti apa yang kita fahami. Tapi bagaimana penglihatan Allah, bagaimana pendengaran Allah, itu kita yang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kenapa kok kita pasrah? Kenapa kok kita hanya percaya saja sama doktrin tauhid yang mengatakan Allah punya penglihatan tapi nggak boleh bertanya bagaimana Allah melihat? Ya karena nggak dikasih tahu. Bukan kita sedang menjalani doktrin
orang-orang yang mabuk agama dibilang. Ya nggak apa-apa sih mabuk agama nggak apa-apa. Tapi benar nggak mabuk agama itu benar nggak? Mabuk itu kan berarti mengikuti sesuatu tanpa doktrin. Kok dan tanpa doktrin, tanpa takaran. Apa namanya itu? Kalau takaran dokter apa namanya? Dosis, doktrin beda. Kalau doktrin itu S3. Ya, oke, makasih. Dosis, tanpa dosis. Berarti belajar agamanya imma celelean atau berlebihan. Nah, itu mabuk agama. Tapi semangatnya bolehlah, nggak masalah. Tapi seharusnya mengambil agama itu ya sesuai dengan ilmu ala kulli hal. Lalu bagaimana dengan keimanan kita kepada dalil-dalil bahwa Allah itu memiliki sifat, tapi nggak boleh tanya gimana sifatnya. Kok kayak doktrin agama tetangga, percaya aja udah. Kalau nggak kebayang ya udah percaya aja. Ya karena nggak ada penjelasannya. Kita nggak dikasih kemampuan untuk berpikir ke sana. Cukup diberikan dalil dan diberitahu hikmahnya. Apa hikmah dari kita mengimani Allah melihat, Allah mendengar? Ya agar kita muraqabatullah. Kata Rasulullah SAW gimana? Ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya kita itu dalam dalam martabah ihsan, kita ibadah kayak diawasi sama Allah. Nah kalau kita ternyata tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan bahwa Allah itu mengawasi kita, faktanya adalah Allah mengawasi kita. Muraqabah. Jadi orang-orang yang beriman itu hati-hati menzalimi orang lain. Nggak ada CCTV. CCTV itu kan kalau nggak ada kejadian penting ya. Kalau ada kejadian penting biasanya CCTV mati. Ya karena malingnya tahu bagaimana cara matikan CCTV. Nah, sedangkan CCTV yang dimaksudkan adalah pengawasan Allah tidak akan mati. Nah, seorang mukmin enggak celelean dalam urusan bersosial dengan sesama mukmin. Apalagi itu terkait dengan hakul ibad. Hak seorang hamba. Ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Selama dia menyempatkan untuk bertaubat, Allah akan ampuni. Dia taubat lagi, Allah ampuni. Kesandung mendolimi hak manusia, gak bisa taubat. Dia mau bertaubat berkali-kali di hadapan Allah, ya dosamu akan diampuni oleh Allah. Tapi dosamu dengan si manusia tadi, manusia tidak sesayang Allah, tidak sepengampun Allah. Mengerikan manusia. Orang gak disalahi aja kadang-kadang ngamuk, apalagi kalau beneran disalahi. Masya Allah, manusia itu bisa nggak pemaaf. Apalagi aslinya dia itu, ya kalau diminta maaf di dunia bisa aja dia memaafkan. Diminta maafnya di akhirat, ya kesempatan lagi. Sehingga tidak ada yang bisa diremehkan dari hak manusia. Sehingga seorang mukmin harus mawas dari penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya Allah Maha mendengar apa? Ya ketika kita berdoa dalam kesendirian. Kita bisa berdoa kapanpun, dimanapun, tanpa harus mencari tempat tertinggi untuk berdoa kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita panjatkan doa, Allah Maha mendengar. Gak perlu sampai pakai mikrofon. Aduh. Allah Maha mendengar. Kita berzikir, berbisik. Allah Maha mendengar. Kenapa harus teriak-teriak? Kenapa harus pakai mikrofon? Kenapa sampai manusia-manusia di sekitar yang tidak ikut berdoa harus terganggu dengan suara doa? Kan ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sedang ngaji aja suruh melanin suaranya sama Rasulullah. Kalau ada orang sholat yang lagi ngaji. Nah, zikir itu mana yang lebih mulia? Zikir atau membaca Al-Quran? Ya berzikir dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah zikir terbaik yang Allah turunkan. Nah orang yang ngaji membaca Al-Quran, kalau ada orang sholat ngajinya suruh dipelanin. Apalagi doa-doa yang lain yang dibuat atau untayan katanya dirangkai sendiri tanpa ikut Al-Quran. Nah ketika ada orang sholat menengok, pelankan, ada orang yang sedang berinteraksi dengan Allah, jangan diganggu dengan suaramu. Seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Nah ini kan bukan waktu sholat. Apaan biasanya di waktu sholat kok? Afan ya, anak gak pakai menyebutkan kata-kata ya, seingat anak ya. Kayak gak menyebutkan lokasi ya. Enggak, bah mudah maksudnya.
Oh enggak, Mbah Muda enggak. Nah, itulah tauhid asma wa sifat. Masuk ke tauhid utamanya ini, yaitu tauhid uluhiyah, di mana akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai diusir dalam kondisi dicintai. Nah, gimana itu? Rasulullah itu dicintai secara personal dan diusir secara pemahaman uluhiyahnya. Jadi hati-hati. Pemahaman ini mengandung kebencian. Bukan kebencian daripada dakwah uluhiyah ini, tapi kebencian dari hati-hati yang gak mau diluruskan. Hati-hati, pemahaman ini berpotensi memecah belah. Ya, kajian tauhid, kajian sunnah itu memecah belah. Hati-hati, memecah belah daripada hak dan batil. Jadi kalau dibilang orang setelah ngaji sunnah malah mecah belah kaum muslimin, mungkin emang orangnya oknum ya. Emang orangnya yang bedigasan. Tapi dakwah tauhidnya sendiri pun berpotensi memecah belah. Kalau ternyata orang-orang yang terpecah tadi adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, maka dia harus terpisah dari orang-orang yang menerima kebenaran. Sebagaimana Rasulullah dulu dituduh sebagai pemecah belah umat. Bukan Rasulullahnya yang memecah saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya yang gak mau menerima perintah Allah. Mereka yang memisahkan sendiri. Playing victim sekali ya. Masya Allah, bahasanya mulai agak caksel-caksel. Ya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ilahiyah sendiri dari kata ilahah atau dari kata alaha, al-ilahah atau masdarnya uluhiyah, yang mana bermakna ilah itu artinya adalah ma'luh. Ma'luh itu artinya adalah ma'bud, yang berarti adalah ilah itu adalah ibadah. Ma'luh itu artinya disembah. Maka kalau ilah itu sama dengan ma'luh ya, sama-sama artinya adalah disembah. Apapun itu yang disembah maka istilahnya adalah ilah. Itulah kenapa orang-orang Quraisy mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa iya Nabi Muhammad ini membuat sesembahan cuma satu? Enggak masuk akal lah. Lawang kita Quraisy aja banyak kabilahnya. Kita itu banyak kabilahnya, banyak kepentingannya. Lawang kita untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing aja sikut-sikutan sama saudaranya. Kita sering perang. Masa Tuhannya cuma satu? Apa enggak repot ngurusin kita? Ini muncul dari mereka yang percaya bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mampu atas segala hal. Tapi ternyata mereka dalam hal urusan ibadah dibagi dong. Ada wakil Allah dari kabilah ini, dari kabilah ini, dan kemudian mereka saling mengunggulkan. Tuhanmu sama Tuhanku, bagusan Tuhanku. Tuhanku ini bukan Tuhanku ya, makluh. Alihah yang kami titipin doa ini nasabnya lebih tinggi ya. Iki bahe. Nah, enggak nemu kan putune. Nah, semacam itu. Ana lupa apa yang ana tulis di kertas ana. Sehingga tauhid ibadah ini adalah tauhid yang memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah. Berarti apa? Apa sebagai tanggung jawab kita? Ya ibadah kepada Allah, mengesahkan kepada Allah dari segi praktek ibadahnya. Inilah kenapa ibadah ini atau tauhid ini sebagai suatu hal yang paling berat, karena meminta kita untuk mempraktekkan. Nggak cukup sing penting yakin, nggak cukup. Sing penting yakin nggak sholat, ya nggak jalan. Sebagaimana sholat tanpa keyakinan, ya nggak jadi. Seperti contohnya ketika bulan Ramadan itu nanti akan ada orang-orang yang latah pengen ikut puasa dari agama tetangga, ikutan puasa, apa istilahnya toleransi sesama bersama dengan kaum muslimin. Kaum muslimin pada puasa, kemudian mereka ikut-ikutan puasa. Ngapain? Gak usah puasa kalian. Kalian puasa itu tidak mengurangi rasa lapar kami. Mau semua umat tetangga mereka ikut puasa, kita juga sama lemas. Coba lihat nanti hari pertama Ramadan ada yang futsal enggak? Kalau seandainya memang toleransi ini memberikan manfaat semangat kepada kaum muslimin, akhirnya karena semuanya pada puasa, akhirnya sore bisa bertenaga main futsal semua. Enggak ngefek. Tidak akan menambah pahala kami, tidak akan mengurangi pahala kami, tidak akan mengurangi kehormatan, bukan hormat, tidak akan mengurangi
cara bertetangga kami dengan agama-agama yang bertetangga, tidak ada yang dirubah. Silahkan dengan keyakinan masing-masing. Malah kalau situ ikut-ikutan ibadah kami, itu sama saja dengan sebenarnya ya tidak menghormati kami. Iya loh. Kalau ada orang non-muslim kemudian ikut puasa dengan kita, itu sama aja nggak sopan, nggak ikut dengan aturan kita, malah nggak toleransi. Toleransi itu kan masing-masing. Nah kalau ikut-ikutan sama aja nggak toleransi. Contohnya ada orang di luar sana, dia mungkin kuli bangunan, kemudian ada orang sholat jamaah atau pengajian masuk di masjid Bahmudah, dia pengen menghargai kita yang ada di dalam masjid, dia tetap di luar dengan pakaian kulinya atau dia ikut masuk dengan kondisi pakaian kulinya? Dia masuk ke masjid ikut pengajian dalam kondisi dia pakaiannya ya setengah jadi, ya karena dia sedang ngaduk semen, tangannya belepotan dengan semen. Gimana? Itu menghormati atau malah mengganggu pengajian? Mengganggu pengajian. Kenapa? Karena sebelum oke lah kalau memang kamu mau ikut pengajian, ya bersihkan dulu pakaianmu. Nah kan gitu. Jangan ikut pengajiannya tok tapi pakaiannya nggak diikuti. Nah kan gitu. Nah kalau mau puasa ada rukun yang pertama, syahadat dulu. Ikut kok puasanya tok, sholatnya enggak, syahadatnya tok. Yo, kok pilih-pilih. Kalau bisa kayak gitu ya udah anak tak milih sholatnya, puasanya enggak. Ya jalan. Kamu yang puasa, aku yang sholat. Le iso. Ternyata enggak bisa. Ala kulli hal. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, itulah makna dari tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah yang kemudian diartikan, berarti kalau ilah itu artinya yang disembah, la ilaha artinya adalah tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada yang disembah dan dia berhak untuk disembah, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kata berhak disembahnya ini menunjukkan perintah bahwa berarti yang disembah Allah. Seperti itu. Ini sudah menjadi dalil tauhid uluhiyah, inti dari tauhid dari semuanya. Kedudukan tauhid uluhiyah di dalam pembahasan akidah adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap umat kami telah kirimkan utusan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Setiap umat kami utus utusan. Rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu apa? Kullu ma ubida min dunillah. Taghut itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngomong-ngomong taghut bukan kita radikal ya. Karena biasanya jargonnya orang-orang yang sedang bawa toa demokrasi ya togut ya. Nah togut itu ada istilahnya dalam Islam. Nah togut itu artinya adalah semua yang disembah selain Allah. Itu togut. Yang berarti adalah ketaatan untuk melakukan sesuatu itu termasuk di antara ibadah atau bukan? Termasuk di antara ibadah, ketaatan atau nurut itu masuk dalam ibadah. Termasuk di antaranya ketika kita melakukan ketaatan untuk Allah itu ibadah. Kita meninggalkan sesuatu untuk Allah itu ibadah. Nah, kok ada sesuatu yang menjadikan kita melakukan sesuatu yang Allah haramkan, itu sudah masuk dalam ketaatan kepada selain Allah. Bisa jadi taghut itu ada pada diri kita sendiri. Tapi taghut yang jelas di sini adalah yang jelas yang dimaksudkan adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah setiap rasul amanahnya, perintahnya adalah ani'budullah, membawa perintah untuk beribadah kepada Allah. Tauhid praktek. Apa yang dimaksudkan dengan ani'budullah ini, sembahlah Allah, adalah ketika praktek ibadahnya esakan Allah, bukan yakinilah bahwa Allah itu esa. Tidak ada. Tidak ada maksud dari ani'budullah ini adalah esakan Allah, meyakini bahwa Allah adalah esa. Enggak cukup seperti itu. Kalau seandainya memang mengesakan Allah adalah misi tauhid yang dimaksudkan dengan ani'budullah, maka enggak ada ceritanya akhirnya umat Nabi Nuh dibinasakan. Enggak ada ceritanya akhirnya Namrud dibinasakan, Fir'aun dibinasakan, kemudian
kaum-kaum yang lain. Tapi meskipun ya akhirnya kaum-kaum yang lain tadi ada yang bermaksiat lewat hubungan sesama jenis, ada yang dibinasakan lewat perdagangan yang curang, ada yang dibinasakan karena kesombongan punya bangunan-bangunan tinggi, ada yang dibinasakan karena apa lagi? Karena kemajuan teknologi, sombong negaranya maju. Ada juga yang sombong dengan kekuasaan sehingga menzalimi kabilah yang lain. Kok familiar semua ya lima-limanya ya? Enggak, saya familiar semuanya ada di Al-Qur'an ya. Curang dalam perdagangan. Apa kaum siapa? Syuaib. Wa ila madyana akhahum Syuaib. Apa perintahnya? Mereka diutus kepada suatu kabilah yang kalau jual menjual ukil, curang. Uri. Apa bahasa Indonesianya uri? Yes, itulah. Nah, ini Syuaib. Akhirnya mereka mengatakan, nah, kamu itu bukan siapa-siapa, Syuaib, kok ngatur perdagangan kami. Enggak punya PT kuat kok ngatur. Akhirnya gitu kan? Enggak punya keluarga yang kuat kok ngatur. Akhirnya mereka diazab. Nah, kemudian ada kaum 'Ad, Iram dzatil 'imad, ya, yang punya gedung-gedung tinggi. Kemudian ada Lut, yang kaumnya Sodom, ya, sesama jenis. Ya, kita sedang bercerita tentang umat itu ya. Kalau ada suatu umat kok memper mirip, hati-hati. Tapi intinya kenapa kok mereka sampai jatuh kepada praktek yang buruk ini? Karena keyakinan mereka kepada Allah yang rusak. Mereka yakin Allah itu ada, tapi prakteknya mereka nggak ada. Mereka semuanya menyembah Allah loh. Tapi secara prakteknya mereka tidak. Mereka itu diazabnya karena prakteknya salah gitu loh. Bukan keyakinannya yang salah. Keyakinannya masih sama. Mereka mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, tapi prakteknya dalam ibadah tadi tidak sesuai dengan arahan Allah, yang sehingga akhirnya mereka diazab. Nah, itulah kenapa Rasulullah dan para rasul yang lain mereka dimusuhi karena ngatur ibadah. Jawabannya sama, urusi aja urusanmu sendiri. Kita kan punya urusan sendiri, kamu juga punya urusan. Selesaikan aja urusanmu. Kamu ini ngapain toh? Kok ganggu adat istiadat setempat? Familiar, lawang diceritakan di Al-Qur'an kan kita baca setiap Ramadan. Setiap Ramadan ya. Kepancing ya. Di firman Allah yang lain surat Al-Anbiya ayat 25, sepertinya ini sudah ana tulis. Ya, sudah ana pernah tulis di halaman-halaman sebelumnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maknanya sama. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dalil syar'i dari tauhid uluhiyah. Ada enggak dalilnya kalau kita itu sebenarnya diperintahkan dari segi tauhid uluhiyah, atau ini hanya akal-akalan orang-orang yang ngaku paling sunnah? Dibagi-bagi kemudian untuk nyalah-nyalahkan kelompok yang lain. Nah, ayo, gimana itu bantahnya? Gimana jawabnya? Yang gak usah dijawab, kan kita nggak ditanya. Nah, kita nggak ditanya. Kan sering ya kita itu merasa bertanggung jawab untuk menjawab segala hal yang terjadi di luar sana ya. Kita nggak ditanya. Mereka ngomong kalau dakwah salafi itu menyudutkan kelompok yang lain, menuduh ini dan itu, ngeklaim tauhid sendiri dan sebagainya. Apa jawabannya? Gak usah dijawab. Lah, mereka sedang nuduh. Orang yang sedang menuduh itu nggak butuh jawaban. Mereka sedang membutuhkan hasil yang memuaskan dari misi tuduhan. Namanya nuduh kok. Yang namanya nuduh itu orang yang nuduh pun juga tahu tuduhannya tidak berasas. Gak usah jelaskan pakai dalil. Oh, cuma nuduh. Karena yang dia cari bukan dalil dan kebenaran, yang dicari adalah hasil yang menarik. Makanya di mana-mana sering anak ingatkan, mahasiswa juga sering anak ingatkan, biasanya tuduhan-tuduhan ini adalah hit and run. Tulis komentar, ngilang. Dijawab panjang, udah yang komentar pertama hilang sudah. Dia sudah mencrok di komentar yang lain. Gak usah dijawab, itu malah akan mengangkat akun dia, biasanya akun bodong. Kalau akun asli ayo kita cari. Sherlock, oh beda, kita beda. Ikhwatul Islam, adillah syar'iyah dari Al-Quran dan Sunnah juga banyak sekali disebutkan.
Contohnya pada surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di sini adalah sembahlah Allah, esakan Allah dalam ibadah. Tidak disebutkan di sini esakan Allah ketika kalian meyakini siapa sang pencipta. Enggak di situ. Esakan Allah ketika Allah itu sang pencipta. Enggak disebutkan. Allah tidak pernah mengatakan berfirman esakan Allah untuk meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta. Enggak. Allah akan berfirman innallaha huwar razzaq. Allah akan menisbatkan pada dirinya, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang mencipta. Tidak ada perintah untuk esakan Allah dalam penciptaan itu. Tidak ada perintahnya. Perintahnya dalam tauhid Allah selalu dalam bentuk beribadahlah kepada Allah. Menunjukkan memang tauhid uluhiyah ini spesifik. Perintah untuk kita lakukan. Makanya banyak yang sensitif. Coba antum di mana-mana pasti pertama kali ditanya tauhidnya berapa. Kalau tauhidnya 1 ya berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tauhidnya 3 berarti Wahabi. Kesel-kesel kita mempelajari dalil-dalilnya. Ada dalilnya. Loh, setiap hari kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya memang iya tauhid itu 1. Kan ini kan kita sedang bahas tanggung jawab kita sebagai hamba. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan segalanya. Di firman Allah yang lain juga di sini Anda sebutkan contohnya adalah Al-Isra ayat 23, Al-Bayyinah ayat 5, Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Kenapa Anda sebutkan gini? Karena di halaman yang kemarin sudah Anda tuliskan masing-masing. Contohnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Sama firman-Nya banyak sekali. Uluhiyah ini banyak, paling telecek di setiap ayat. Banyak. Nah ini ya itu tadi. Ternyata ya sedikit orang yang bisa membaca Al-Quran. Lo belum membaca Al-Quran aja langsung dibilang, kamu itu membaca zahirnya aja. Kita itu harus mampu memaknai Al-Quran dari segi maknanya. Nah pernah dengar ini enggak? Kamu itu zahiriyah. Orang yang ngaji Al-Quran tafsir itu zahiriyah, cuman melihat permukaannya aja. Sedangkan saya ini ngaji sama guru-guru yang memaknai Al-Quran dari segi maknanya yang tidak tersirat. Takonono wis khatam ping pira maca Al-Quran. Hafal enggak? Tes hafalannya. Ketokan kuping enggak hafal Quran itu. Oh ya aja diketok ya. Itu ucapan refleks ya. Bisa dipastikan orang yang ngaku-ngaku memaknai Al-Quran dari maknanya, mereka tidak pernah membaca Al-Quran secara keseluruhan atau sampai hafal Al-Quran. Gimana mau memaknai sesuatu yang enggak pernah dibaca? Dirapat. Bahasa Arabnya juga enggak bagus. Tanya ke mereka yang mengaku memaknai Al-Quran dari segi maknanya saja. Tanya pakai bahasa Arab, tanya per huruf. Syaratnya yang tanya juga harus bisa bahasa Arab. Ngapunten. Ya kalau sama-sama nggak bisa bahasa Arab ya mending menang-menangan itu dan game ning reto. Kan pada dasarnya segala hal itu akan menjadi baik-baik saja kalau sama-sama tahu. Nah kalau sama-sama nggak tahu kok debat, masya Allah. Itu yang akhirnya muncul sekte baru. Nah itu ya pada dasarnya. Kenapa demikian? Bahkan ikhwatal Islam, pemahaman ini hanya muncul di kalangan orang-orang yang tidak pernah daras sama sekali. Bahkan ketika mereka masuk ke pondok pesantren, yang mana di pondok pesantren itu sebenarnya sealiran dengan mereka yang nyantri dengan gurunya, nyantri dengan tafsir yang benar, dengan cara yang benar, mereka itu pemahamannya jauh lebih lurus loh. Serius. Oke, akan ada banyak perbedaan dengan kita, tapi nggak separah itu. Silahkan berangkat ke pondok pesantren yang dicap sebagai sealiran dengan orang-orang yang nggak mau baca Al-Quran tapi mau mengambil maknanya aja. Silahkan mampir ke orang-orang yang memang faham agama di antara mereka, yang bisa bahasa Arab, yang bisa tafsir. Omongannya yang genah loh ternyata. Ya kita tidak katakan pemahaman kita sama, ya wajar, pemahaman berbeda itu wajar. Tapi ternyata mereka pun juga tidak banyak berbicara tentang penyelewengan-penyelewengan yang muncul hari ini. Silakan dicoba. Silakan dicek. Keliling ke pondok pesantren, ketemu dengan para kiai.
Genah loh omongannya. Dan bahkan kita jenggotan yang panjang-panjang mengerikan ini orang bilang nggak bisa dirapihkan lagi kan? Ya udah kayak gini setelan pabriknya gimana? Muka ya nggak ganteng-ganteng banget kan ya, jenggotnya panjang. Anak datang para kiai, ya nggak kemudian ada orang ngomong wah kamu radikal ya, nggak ada yang nanya gitu. Disambut, silahkan nyoba. Karena anak berkunjung ke dosen sedang mengarahkan karya tulis yang masuk ke pondok pesantren ketemu dengan kiai, kiainya itu juga dosen. Ya disambut. Maksudnya apa ikhwatal Islam? Orang berilmu itu ada hubungannya. Nah, ketika ada yang nyeleneh bisa dipastikan nggak berilmu. Minimal bahasa Arabnya campur aduk. Bahasa Arab itu menguasai bahasa semuanya ya, nggak hanya menguasai kaidah dan hafalan matannya aja, tapi prakteknya berantakan ya. Kalau mau menguasai bahasa Arab yang jauh lebih baik, tafadhol daftar di SCDI. Masuk Pak ya? Afan kami tidak membatasi usia, monggo. Anaknya kuliah, bapaknya ikut nggak apa-apa. Masalahnya nanti yang kerja siapa? Nah itu. Juga dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ini sudah Anda tulis juga qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Juga dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah kami itu kita semua, tidaklah mereka yang dalam ayat itu diceritakan, tidaklah mereka itu disuruh kecuali untuk mengesahkan Allah. Kok bedigasan? Kok mereka sampai semarah itu sama Nabi? Sampai ada yang mau bunuh Nabi. Kenapa sih? Mereka disuruh apa? Cuma disuruh mengesahkan Allah. Jadi sebenarnya mereka itu membenci karena Allah meminta mereka menyembah Allah saja. Mereka membenci Nabi dalam perkara ini sekaligus mereka mencintai Nabi dari segi personal. Ingat ya, di malam terakhir ketika Nabi mau dibunuh, tidak mau hijrah ya, tidak diusir ya, mau dibunuh, keroyokan, semua kabilah mengirimkan pembunuh bayaran. Mereka sudah ngepung rumah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Keluar sambil meminta Ali bin Abi Thalib gantikan tempat tidurnya dengan amanah apa? Besok kembalikan semua barang titipan. Barang titipan itu apa? Ya orang-orang yang punya barang berharga, mereka nggak tahu ditaruh di mana, ditaruh BCA belum ada, ditaruh di BSI trouble kan? Di masa itu dititipkanlah ke Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad dari segi ketuhanan, mereka percaya kepada personal dan mereka mencintai harta terbaik mereka titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di malam pembunuhan titipan itu masih ada. Mana tanpa biaya admin lagi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirimkan, mengembalikan. Nabi kemudian pergi ke Gua Thur. Kemudian dari segi hadis, dalam satu hadis dikatakan Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW menyapanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba-hambanya itu apa? Dan sebenarnya hamba itu juga punya hak atas Allah. Tapi tentunya ini kita nggak bisa nuntut hak kita ya. Karena Allah pasti akan memberikan hak hamba tanpa diminta, tanpa kezaliman, dan Allah maha bijaksana. Haqqullahi 'alal ibad, kata Rasulullah, hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Cukup menyembah Allah, tidak menyekutukan. Cukup itu aja sebenarnya. Itu hak Allah atas hambanya. Ya, tapi tetap dihindari dengan dosa-dosa besar ya. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya mau seberapa besar dosa yang dilakukan hamba, selama dia kepada Allah tidak pernah menyekutukan, itu semua bisa diatur sebenarnya. Loh, siapa yang ngatur? Apakah saya panitia surga? Enggak, Anda juga sedang berharap. Wah, dibilang nanti panitia surga lagi. Repot juga nih. Panitia wisuda ada kepikiran pekan depan. Apa itu? Kata Rasulullah SAW pada berikutnya, wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak seorang hamba di hadapan Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Tidak diazab orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Cukup itu aja sebenarnya. Lalu bagaimana dengan azab-azab orang yang memiliki kezaliman kepada
manusia yang lainnya, itu semuanya tahta masyiatillah. Semua di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Bagaimana nanti menjalankannya? Kenapa? Di hari pembalasan nanti orang-orang yang mengesahkan Allah, tidak pernah menyekutukannya dalam segala hal, tapi ya kadang-kadang apa istilahnya menghibah saudaranya, ada kezaliman-kezaliman, kadang-kadang berdosa kepada orang lain, kadang-kadang ghibah dosennya, kadang-kadang ghibah mahasiswa, nah itu lebih sering kayaknya. Ala kulli hal itu kan dosa-dosa yang sering terjadi, ghibah Pak RT, ghibah Pak Presiden dan sebagainya. Ini kan dosa-dosa yang akan dituntut. Itu semuanya tahta masyiatillah. Loh bagaimana akan ini dan itu? Maliki yaumiddin. Di hari pembalasan itu Allah lah satu-satunya yang memimpin, yang memilikinya. Nggak usah bingung aturannya bagaimana. Itu semuanya udah tahta masyiatih. Ingat satu hadis ini, hak seorang hamba adalah Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Sesimpel itu sebenarnya. Kenapa harus bohong? Salah. Cuman dalam perkara yang sesimpel ini, kenapa kok sampai diusir nabinya? Kan gitu. Ya tadi, sebenarnya ada kepentingan yang lain. Kemudian akhirnya Mu'adz bertanya, sebenarnya di ini enggak ada. Di lembaran yang Anda tuliskan ada ya. Nah, kemudian Mu'adz bertanya, "Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Kemudian Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, "Apakah aku boleh mengabarkan kepada semua manusia bahwa sebenarnya kita cukup enggak usah menyekutukan Allah?" Gak susah kan sebenarnya kan? Cukup jangan menyekutukan Allah. Kata Rasulullah SAW, qala la tubasyirhum, jangan diberitakan sekarang, jangan diberitahukan mereka. Kata Rasulullah apa? Fayattaqilu, dikhawatirkan nanti mereka bermudah-mudahan. Tapi kok sampai kepada kita? Berarti Mu'adz ini bocorkan? Ya tidak, itu ada timingnya. Kalau diberitakan di waktu itu mungkin akan memberikan efek samping sebagaimana yang dikhawatirkan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah wafat, Mu'adz punya amanah. Ini hadis nggak boleh disimpan, harus disampaikan. Akhirnya disampaikan kepada kita. Dan benar, tidak sedikit orang-orang yang bermudah-mudahan. Sing penting yakin. Kok salah ternyata. Tidak menyekutukan Allah dalam keyakinannya, prakteknya tetap syirik. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Belum. Kemudian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Berarti adalah kesimpulannya dari materi kita kali ini adalah tidak bertauhid uluhiyah berarti adalah tidak bertauhid secara keseluruhan. Ya, ini kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Ini anak ambil satu ayat, tapi sebenarnya dalam kitabnya satu halaman penuh. Tapi pembahasannya sudah kita bahas dari kemarin. Berarti sama dengan orang yang tidak bertauhid secara uluhiyah, sama saja orang tidak bertauhid sama sekali. Contohnya adalah yaitu tadi, yang meyakini ketuhanan yang Maha Esa itu bukan cuma kaum muslimin. Ya, tapi apakah semuanya muslim? Tidak. Lalu apa bedanya orang yang ngaku Islam tapi ternyata praktek ketika kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah malah nitip dengan bawa amplop di kotak amal. Ini praktek kemana nih gak tahu. Ana mau to the point, khawatir. Intinya adalah kok mampir ke tempat lain. Ya tinggal doa kepada Allah langsung aja. Perintah Allah adalah langsung berdoa kepada Allah. Kami ini pendosa, masa doanya nggak pakai orang dalam? Sudah tahu dosa malah pakai orang dalam. Tambah dosa itu istighfar. Dosa itu bertaubat. Di sini dalilnya, apakah yang menentukan bahwa orang yang tidak bertauhid uluhiyah itu tidak bertauhid dengan tauhid yang lain adalah saya yang ngomong atau dakwah Wahabiyah? Tidak. Firman Allah, monggo diwahos Al-Qur'ani, percaya gak percaya monggo. Surat Al-Maidah ayat 72. Wah, lupa enggak ana tuliskan suratnya di sini. Al-Maidah ayat 72. Surat Al-Maidah ini kok agak sensitif ya. Kok nyerempet-nyerempet semua ya Al-Maidah ini ya. Ya emang seperti itu. Makanya sedikit yang hafal ya. Sedikit yang ngambil
halaqahnya. Kata Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Penjelasannya setelah azan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah akan haramkan surga baginya. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim para penolong, tidak punya penolong. Ikhwatal Islam, ayat ini kita gunakan untuk muhasabah diri kita, agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah. Ayat ini akan jadi bisa dipraktekkan kalau kita gunakan untuk muhasabah diri. Karena kalau untuk menilai orang lain, ya nggak bisa. Jadi nggak ada hikmahnya. Oh, orang ini seperti ini, oh berarti dia ahli neraka, mantap. Bukan, ayat ini adalah agar kita muhasabah bahwa setiap kesyirikan itu bisa menjauhkan kita dari surga. Ya, agar kita berhati-hati, bukan untuk menilai orang lain. Dan itu berlaku untuk semua. Ini sebagai catatan terakhir ya, sebelum kita membahas tentang hubungan antara uluhiyah rububiyah dengan asma wa sifat, adalah semua nasihat dalam agama itu semuanya baru akan terpraktekkan kalau digunakan untuk orang lain, kalau untuk diri sendiri. Nggak akan terjadi kalau untuk orang lain. Contohnya yang paling simpel, suami datang ke pengajian, tanya ke ustadznya, Ustadz, istri saya melakukan ini, itu dan sebagainya. Lalu bagaimana nasihatnya ya Ustaz? Kira-kira kalau ustadznya memberikan tausiah membaca Sahih Bukhari dan Muslim sebagai nasihat kepada istrinya, jadi nasihat nggak? Karena yang datang suaminya. Nanti paling mentang-mentangnya suami, nah kan bojoku salah. Sama nanti suami istrinya datang, Ustadz, suami saya itu gini dan gini. Apa hukumnya ya Ustadz? Bagaimana dalam pandangan syar'i ya Ustadz? Mohon nasihatnya untuk suami saya yang saat ini hadir. Nah, ini apakah akhirnya akan relate hukum-hukumnya ini dijelaskan? Kenapa? Karena istri yang bertanya merasa bukan saya yang melakukan ini suami saya. Lalu faedahnya apa nasihat ini disampaikan? Lalu bagaimana seharusnya bertanya itu? Ustadz, saya telah melakukan ini, apa hukumnya? Hukumnya nggak boleh. Nah, dia langsung mengamalkan. Oh, berarti saya taubat. Ada faedahnya. Kan gitu ya. Begitu pula dengan tauhid. Begitu pula nanti kita akan belajar di sini pembatal-pembatal keislaman. Orang-orang yang mengakibatkan seseorang Islamnya batal. Itu kapan menjadi relate, menjadi memberikan faedah dan sesuai dengan keadaan ketika kita introspeksi diri. Oh, ini amalan ini bisa membuat saya batal, menghindarkan. Buat ini apa? Batal. Oh, menghindar. Buat ini apa? Batal, menghindar. Kalau buat nodoh orang ini, buat nuding orang, batal semua Pak, Islam orang lain. Kenapa? Karena kita menilai dari penampilan luar. Sedangkan isinya nawaqidul Islam itu semuanya kan hati. Urusan yang tidak nampak, kita nggak tahu. Kapan kita tahu? Ya ketika kita muhasabah diri sendiri. Jadi ini untuk koreksi ya. Jadi tolong untuk yang ngaji, ngakunya ngaji sunnah, tapi lebih fokus kepada menilai orang lain, bahkan sampai kajian lain, itu bukan kajian sunnah. Kajian sunnah itu introspeksi diri. Apalagi kok sampai ada kajian sunnah, fokusnya adalah ngekick orang, mengeluarkan orang dari Islam, mengeluarkan orang dari sunnah. Oh, ini sudah bukan sunnah, ini sudah bukan sunnah. Ini ustadz ini siapa? Ustadz ini bukan sunnah. Kenapa? Karena begini. Masya Allah. Beneran jadi panitia kalau kayak gini. Pertanyaannya, kalung kepanitiaannya ditaruh di mana gitu kan? Daftarnya di mana? Pertanyaannya juga ketika dia mengeluarkan, fulan ini keluar dari sunnah, yang dikeluarkan ini kapan daftarnya? Nah, kalau dikeluarkan dari sunnah, dia masih harus bayar iuran kelompok enggak? Ndagel. Semua itu akan menjadi ndagel kalau untuk menilai orang lain. Dan kajian sunnah itu untuk kita introspeksi diri masing-masing, bukan untuk menilai orang lain. Bukan berarti
Kita akhirnya lakum dinukum waliyadin ya. Urusi aja urusanmu, jangan urusi orang lain. Bukan seperti itu. Dalam urusan menghakimi, itu arahkan kepada kita. Kita aja yang menghakimi diri sendiri. Kalau orang lain kita memberikan uzur. Adapun untuk nasihat untuk diri kita dan juga orang lain. Kita lihat kayaknya ini berpotensi melakukan kesalahan. Ya bukan kita nuduh dia melakukan kesalahan. Tidak. Tapi asas praduga tak bersalah. Ya. Husnuzan, dia tidak melakukan tapi berpotensi, nasihati. Jadi sebenarnya nasihati itu bukan nuduh, kamu sudah melakukan ini ya. Bukan, itu kesantrian. Ya, semua santri pasti punya masa kelam bersama kesantrian ya. Dan terakhir sebagai penutupan pada pertemuan kali ini adalah apa hubungan rububiyah dengan uluhiyah. Ya, rububiyah itu ada sebagai alasan kenapa kita harus menguluhiyahkan Allah. Adapun kalau seandainya orang langsung beruluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah tanpa dia meyakini rububiyah dan asma wa sifat, bisa dipastikan itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana dia akan mengesahkan ibadah dan ikhlas kalau dia tidak mengenal siapa Allah? Jadi itu semuanya saling terikat, saling mengikat, dan itulah yang dikatakan tauhid yang esa satu. Tapi sekali lagi ya, ini bukan satu adalah tiga, tiga adalah satu, bukan. Ya, kita nggak meminjam istilah tetangga. Ya, ini cuma pengenalan tanggung jawab seorang hamba, tapi secara penjelasannya ya satu-satu aja. Tetap. Di sini ada pertanyaan atau sudah waktunya komat? Ana lupa menghitung kemungkinan waktunya. Berapa menit lagi? 6 menit. Monggo kalau ada pertanyaan. Insya Allah pertemuan yang akan datang bulan Ramadan ya. Kalau jadi Ramadan. Kalau Ramadannya diundur April ya. الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.